Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, pertama-tama kita sampaikan terima kasih dulu ya untuk Mugar Corner. Oke, Mugar Corner ini ada di jalan apa sih lengkapnya? Amir Hamzah ya. Ada di Karang Sukun. Oke. Oke, kalau yang mau ke sini makanannya murah-murah. Oke. Oke. Ya. Pertamanya saya perkenalkan dulu, saya Amru. Sudah mulai bermain gitar sih sampai waktu sekolah, sekitar mungkin belum 15 tahun sih sebetulnya. Oke. Terima kasih sama LGH yang sudah membuat acara ini berjalan dan juga teman-teman sponsor yang lain. Untuk malam ini kita langsung saja ya kepada materi penyampaian yang saya sampaikan di sini. Ya, sebetulnya niat saya untuk menyampaikan di sini adalah ingin menyapa teman-teman gitu. Saya baru di Lombok, belum lama, belum kenal teman yang banyak. Ya, sekarang ingin mengenal teman-teman yang lain lebih banyak. Oke. Materi kita judulnya malam ini adalah skala dan improvisasi. Ya, ya seperti kita tahu skala dalam permainan musik adalah suatu urutan nada yang memiliki jarak tertentu, yang bisa menghasilkan nada-nada yang enak didengar, harmonis. Ya bahkan juga sedikit-sedikit sebagian orang agak ada yang tidak cocok dengan ini, ada tidak cocok dengan skala yang itu, yaitu semua kembali ke selera karena skala itu banyak sekali. Ada yang berjarak 1, ada yang jarak setengah. Ya antara pertama kan kita di sini dominan untuk pemain gitar memiliki jarak antar nadanya setengah. Oke, ya maka dari itu jarak antar nadanya itu ada setengah. Gitu. Nah total nada-nada yang ada yang sering kita mainkan ini berjumlah 12. Tapi itu memang dalam jangka dalam teori atau ilmu musik barat sebetulnya yang sudah disepakati sekarang. Ya seperti kita ketahui selain 12 nada ini sebetulnya ada lagi nada yang lain gitu. Kalau kita sebut 12 nada ini mungkin kita bisa sebut kromatis ya, atau nada yang umum kita dengarkan itu hanya 7 yang dinamakan diatonis. Itu yang paling sering kita dengarkan baik di keseharian atau mereka yang sudah bermain secara go internasional memang sudah umum seperti itu. Ya. Oke, sebagai pengenalan lagi bahwa nada itu sebetulnya jauh lebih banyak daripada yang kita ketahui, dan itu cukup beragam dan kita perlu mengorek itu juga gitu, karena dalam bermain itu kan kita berimprovisasi, semuanya itu sebenarnya awalnya improvisasi. Orang yang memainkan lagu, menyusun lagu itu awalnya dari improvisasi dia, keluar sendiri dari dirinya sendiri, ya, sehingga menghasilkan sebuah nada-nada yang runtut, gitu kan? Ya. Nada-nada yang kita ketahui ini sebetulnya yang dia namakan kromatis dalam musik barat, mungkin kita perlu juga mengenal karena musik-musik kita, daerah kita di Indonesia Timur sedikit agak berbeda ya. Bukan Indonesia Timur, maksudnya di dunia belahan timur, kita kan termasuk negara timur. Kita memiliki nada yang lebih daripada 12 itu, mungkin bisa sampai 24 atau bahkan 48 tergantung jaraknya. Ya mungkin ini studinya bisa lebih, kita sebutnya microtones. Oke. Nah, jadi secara garis besar apa yang saya sampaikan tadi itu mengacu pada tidak ada nada yang fals. Tidak ada yang fals yang dimainkan, hanya penempatannya aja sesuai atau enggak yang bermain terbiasa atau tidak, dan telinganya terbiasa atau tidak. Oke. Jika kita dengar beberapa aransemen musik-musik tradisional kita dari gamelan,
alat fretless, senar fretless seperti gambus atau penting itu memiliki nada yang sangat kaya gitu. Ya. Oke. Pertama kita di sini akan membahas lebih dalam di bagian improvisasi dengan skala-skala yang umum kita mainkan sehari-hari dulu ya. Nada pertama yang kita ketahui adalah nada yang dimulai dari do, itu sudah umum sekali. Dari do sampai ke do lagi dan terus sampai nada yang lebih tinggi, itu memiliki jarak untuk diatonis itu ya do re mi fa sol la si do 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Itu saya rasa banyak yang sudah tahu ya. Oke. Mungkin sedikit kita contohkan. Kalau itu memang dimulai dari nada dasar do C. Oke. Selanjutnya kita bisa mainkan juga kok dari bentuk yang lain. Tidak hanya C. Yang kita mulai tadi itu dari C. Ada yang mulai dari G, ada yang mulai dari D. Itu bisa runtut menjadi do re mi fa sol la si do dengan nada dasar yang berbeda. Oke. Lalu untuk skala-skala yang umum kita mainkan pada kebiasaan kita di sini adalah pentatonik gitu kan. Nah, dibanding diatonis tadi yang memiliki nada 7, pentatonik ini hanya memiliki 5 nada. Nah, ya namanya juga kan penta gitu kan. Nah, pentatonik ini adalah nada-nada diatonis yang berjumlah 7 itu dikurangi 2 gitu. Yang seperti kita ketahui itu pentatonis umumnya dari barat menghilangkan beberapa poin nada yang tadi kita coba mainkan. Itu kita mainkan pentatonik ya, ada beberapa yang hilang, contohnya ini hilang atau nah, jadi kedengarannya kayak gini. Ini pentatonik umum yang kita dengar sehari-hari dalam lagu-lagu pop atau yang populer saat ini. Oke. Saya sendiri membagi pentatonik menjadi 3 untuk penelitian saya sendiri. Pentatonik yang tadi itu berdasarkan kepada hilangnya 2 nada yang di fa dan si atau 4 dan 7-nya. Oke, kita memiliki 3 kebiasaan nada skala pentatonik yang tidak hanya skala pentatonik yang umum tadi. Itu kalau saya pribadi menamakan skala pentatonik ya, hilang 3 dan 7. Nah, sekarang kita hilangkan 1 dan 5. Kita memiliki jarak interval di sini antara nada yang hilang ini 1 dan 5 dia. Oke. Do-nya hilang dan 5-nya hilang. Ini agak sedikit lebih ke musik Jepang gitu. Jadi saya sudah sedikit konfirmasi sama ada teman dari Jepang ya, memang dia betul permainannya dengan skala seperti itu. Mungkin bisa contohkan. Itu contoh pentatonik yang kita hilangkan root nadanya itu di 2 dan 1 dan 5-nya. Dan nada yang ketiga yang skala yang pentatonik yang ketiga yang saya golongkan lebih mengacu kepada skala musik Indonesia sih. Nah, ini yang hilang adalah 2 dan 6. Jadi yang hilang pertama itu adalah 3 dan 7.
kedua 1 dan tadi 7 dan 4, yang kedua itu 1 dan 5, yang ketiga itu 2 dan 6. Nah, 2 dan 6 ini sudah umum di telinga kita di musik tradisional kita. Oke, contohnya seperti ini. Ya, itu pentatonik yang berdasarkan hilangnya nada ke-2 dan ke-6. Nah, jadi skala itu sangat banyak sekali ya. Kita sekarang sedikit berfokus ke pentatonik. Ya, ya ada mic-nya, saya coba sebutkan beberapa. Kita kan masuknya ke sini ke mengacu skala itu kita gunakan dalam membuat lagu dan berimprovisasi. Ya, improvisasi ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang penting karena dengan mengetahui konsep dasar dari improvisasi itu adalah dasar dari orang-orang itu bisa membuat sebuah karya. Bisa dikata guru saya pernah berkata dulu, dia pernah menugaskan saya membuat sebuah PR, buat lagu dalam jangka waktu 1 minggu, dan saya juga kesulitan bagaimana caranya untuk membuat lagu 1 minggu sedangkan saya belum terbiasa untuk menciptakan sebuah karya gitu. Nah, guru saya langsung nyeletuk, dia tinggal bilang aja sih, kamu bisa improvisasi dari kemarin kan? Iya bisa. Nah, di situ poinnya, orang bisa berimprovisasi ya pasti bisa bikin lagu. Itu motivasi kita untuk membuat karya dari dasar kita untuk mengetahui skala, untuk juga bermain secara spontan untuk menghasilkan sebuah nada yang indah. Oke. Ya, improvisasi ini kita sangat mengacu sekali dengan sebuah progresi pergerakan sebuah kunci ya, pergerakan kunci dari sebuah lagu. Nah, itu sangat penting sekali. Skala ini bisa kita gunakan dalam berbagai macam improvisasi dari lagu-lagu yang bernuansa gembira ataupun sedih. Kita umum ya dengar paling mudah sebenarnya banyak yang bermain dari minor gitu kan. Nah, minor ini kita bisa bermain untuk banyak sekali karya yang lahir dari pentatonik, termasuk salah satu musik tradisi kita juga. Bukan salah satu, mungkin banyak sekali ya, bisa kita katakan dari gamelan, dari dia musik ciloka, dari musik-musik campur sari di Jawa dan sebagainya lah. Jadi bisa kita, sulit kita untuk sebut satu-satu. Oke. Dasar dari permainan pentatonik ini sangat simpel sebetulnya, hanya karena 5 nada tadi. Mungkin dengan melatihnya sedikit sih, melatih dengan mendengarkan. Sebetulnya improvisasi itu adalah poinnya ada di mendengar, lakukan, mendengar dan lakukan. Oke, kalau nada itu pas silahkan saja dimainkan. Nah, untuk mengembangkan teknik improvisasi kita sebetulnya sangat bagus dimulai dari pentatonik. Ya. Sebelum kita berlanjut kepada skala-skala yang lain, memang sebuah karya itu banyak dibangun dari pentatonik yang dasar ini. Sedikit kita coba improvisasi dari A minor yang sederhana aja sih ya. Saya rasa banyak juga yang sudah tahu. Dari A minor. Ini untuk A minor berlaku dan bisa juga berlaku untuk nada yang lagu-lagu yang berdasarkan nada dasar dari C, karena A minor itu memang bagian runtutan dari apa ya namanya,
runtutan dari nada dasar C, dari susunan kita dari C, C, D, E, F, G dan sampai ke C lagi. Kalau kita mainkan secara chord mungkin bisa. Itu skala pertama yang paling umum ya. Oke, untuk selanjutnya bisa kita kembangkan juga permainan dari pentatonik ini menuju nada yang lebih banyak kita gunakan, itu dia seperti diatonis, yang pada umumnya ini sangat umum dimainkan juga. Diatonis itu dari do sampai do lagi, do re mi fa sol la si do, itu dengan jarak yang sudah kita sebutkan tadi. Di sini pengembangan dari itu ada juga tergantung dari chord-chord yang akan kita gunakan. Skala-skala lain yang bisa kita sebut itu dari harmonik minor, dari melodik minor, ada whole tone, ada half whole, ya banyak lagi. Itu yang saya sebut itu masih dari sekedar teori musik barat sebetulnya, belum masuk kita. Kalau kita memasukkan unsur-unsur permainan musik Arab sih, khususnya Arab, kita juga termasuk itu. Kita memasuki nada-nada microtones, ada skala itu mengacu sangat banyak sekali. Kalau di Arab itu kita bahkan mengetahui ada jins, ajnas gitu kalau kita sebut ya, urutan nadanya. Kalau zamannya gitu jins itu memiliki banyak bentuk. Ada jins sikah, ada jins jiharkah, masih banyak lagi sih, ada musta'ar dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi sebenarnya sangat kaya sekali kita ini untuk berimprovisasi ya. Nah, oke. Untuk improvisasi kita poin-poin dari para pemain solo ini adalah kita pertama harus mulai mendengarkan gitu kan, mendengarkan lagu yang kita sukai, kita coba improvisasi dengan skala-skala yang sudah kita pelajari gitu.